Nah, tadi kenapa aku dapat Coriolisnya itu nggak 0? Karena gini, si dianya itu kan berputar gitu. Dianya berputar, si semutnya. Tapi sebenarnya bisa 0. Kalau misalkan kita ninjau dia di titik ini. Kita ninjau dia di titik ini aja gitu. Nah, itu Coriolisnya sama dengan 0. Nah, tadi kenapa aku dapat Coriolisnya itu nggak 0? Karena dia bergantung sama si kecepatannya, dia arahnya kemana nih. Kayak yang aku bilang tadi, dia kan mengelilingi kulit bolanya. Mengelilingi kulit bola berputar kayak gini. Gitu. Nah, jadi arah kecepatan berubah-berubah dong. Kalau di sini dia arah kecepatannya ke atas, searah sama si omega. Nah, makanya pas di sini dia Coriolisnya 0. Tapi kalau dia lagi di bawah sini gimana? Kalau dia lagi di bawah sini kan kecepatannya ke sana. Gitu. Tegak lurus sama omega. Jadi pasti omega, apa sih, vektor omega di cross sama vektor si v-nya itu nggak 0. Apa 0? Oh ya salah. Oh, maaf. Aku baru sadar kenapa 0. Aku kurang teliti, sorry. Pas di kecepatannya dia di bawah sini, vektornya emang tegak lurus. Jadi misalkan vektor v-nya kan ke sana. Vektor omeganya ke atas gitu. Vektor omeganya ke atas. Nah, ini kalau omega di cross sama v, itu nggak 0 dong. Karena kenapa? Saling tegak lurus. Tapi ada satu hal yang aku lupa. Ketika dia ada di pusat koordinat, entah di atas sini atau di bawah sini, itu omeganya yang 0. Gitu. Paham nggak? Jadi kalau dia, ntar kita gambar lagi di bolanya. Kan bola nih. Di semut kan geraknya gini kan, naik ke atas. Gitu. Tadi aku nggak teliti di situ, sorry. Nah, ini bolanya berputar gitu omega. Nah, si semutnya kan gerak gini, muter. Ketika dia di sini, dia kayak Coriolisnya 0. Karena kenapa? Karena si V-nya ini arahnya searah sama omega. Gitu. Makanya nanti omega cross V sama dengan 0. Karena kalau vektor yang searah di cross itu 0. Nah, tapi ketika dia di atas sini atau di bawah sini, si V sama si omeganya itu saling tegak lurus. Jadi harusnya omega di cross sama V itu nggak 0. Punya nilai. Tapi masalahnya kalau dia lagi di atas sini sama di bawah sini, omeganya yang 0. Kenapa kayak gitu? Karena kalau dia lagi di atas sini, dia itu berada di posisi tepat di sumbu rotasi. Tepat di sumbu rotasi. Nah, kalau dia tepat di sumbu rotasi, dia nggak bakal ikut berotasi. Gitu. Kebayang nggak? Kalau misalkan dia baru berotasi terhadap sumbu rotasi ini, kalau misalkan dia ada di pinggir dimanapun yang jauh dari sumbu rotasi ini. Gitu. Jadi harusnya gaya Coriolisnya 0. Tadi salahnya di situ sih. Oke. Tapi di titik sini, entah itu di sini atau pokoknya asalkan bukan di titik-titik kritikal. Titik kritikal tuh maksudnya di sini sama di sini. Misalkan di sini nih, ada di pinggir sini. Dia masih kemungkinan punya omega. Karena kenapa? Tadi kita udah nurunin persamaan ini kan. Gitu. Udah nurunin persamaan ini. Nah, persamaan ini bergantung sama sudut theta ini. Bergantung sama variabel theta. Jadi dia 0 atau enggak 0 ya tergantung sama tetanya. Tadi kita udah nemuin dia bakal 0 kalau dia ada di posisi-posisi kritis, yaitu di sini. Di setiap 90 derajat. Gitu. Nah, kalau di pilihan jawaban kan nggak ada tuh yang jawabannya kayak gini. Ya udah, berarti itu diasumsikan soalnya meninjau si semutnya itu ada di titik-titik kritis, yaitu di sini, di sini, di sini sama di sini. Itu. Nah, gaya sentrifugalnya juga gitu. Gaya sentrifugal itu nggak bergantung sama kecepatan V ini. Tapi dia bergantung sama posisi semutnya ada di mana. Posisi semutnya kan di sini nih. Tapi kalau semutnya udah jalan nyampe sini, posisinya tinggal segini kan. Dan suatu saat dia bakal nyampe ke tengah sini. Nah, artinya apa? Gaya sentrifugal itu bergantung nanti sama sudut tetanya. Karena gaya sentrifugal kan omega cross R di cross sama omega kan. Dia bergantung sama posisi ini. Gitu. Makin dia ke sini gitu. Jari-jari dia terhadap sumbu rotasi itu makin kecil. Kan kalau dia di sini, jari-jarinya segini kan. Tapi kalau udah nyampe sini, jari-jarinya tinggal segini.
terhadap sumbu rotasi ini. Kalau dia pas di sumbu rotasi, jari-jarinya berapa? 0. Berarti ntar ini R-nya jadi 0. Gitu. Makanya dia apa sih namanya, gaya sentrifugalnya juga bergantung sama sudut theta. Tapi di jawaban nggak ada juga kan. Yang tadi kita udah dapat bergantung sama sudut theta itu persamaannya yang agak panjang tadi. Yang ini. Bergantung sama sudut theta ini. Nah, makanya diasumsikan dia nilainya 0 juga dengan kita meninjau dia tuh ada di posisi kritikal. Itu ya. Bentar. Posisi kritikal tuh yang 0 di atas ini sama di bawah sini. Kalau di sini itu nilainya tepat sama dengan berapa sih tadi? Kan kita dapat persamaan ini kan, omega kuadrat R sin theta sama ini vektor arahnya aja. Ini cuma melambangkan arah gayanya kemana. Yang penting tuh yang ini, yang besarnya. Nah, ketika dia ada di 90 derajat di sini, itu tetanya kan 90 derajat. Berarti nanti sin tetanya sama dengan 1. Berarti dari persamaan ini nanti kita dapat gaya sentrifugalnya itu berbanding lurus dengan minus omega kuadrat R. Gitu. Karena tadi ketika dia di sini, sin tetanya sama dengan 1. Arahnya kemana? Arahnya itu adalah radial keluar. Jadi R topi gitu. Arahnya R topi. Terus nilainya positif. Kenapa positif? Karena kalau misalkan negatif, itu gaya sentripetal ke dalam. Gaya sentrifugal itu arahnya selalu keluar dari apa sih? Orbit. Ada yang mau nanya lu nggak? Dharma mau nanya dong. Ya, kenapa? Aku masih kurang paham yang tadi yang kenapa dia jadi bisa omega kuadrat R topi. Terus sama yang jadi plus yang Oh, minusnya. bentar. Kenapa jadi omega kuadrat R topi gitu? Nah, tadi kan kita udah dapat Iya, persamaan gaya sentrifugal itu omega kuadrat R bla 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 gitu kan. Ada sin tetanya gitu. Ada ya. sin teta bla bla bla. Nah, sin tetanya ini aku anggap sama dengan 1. Karena kenapa? Ketika si semutnya ada di sini, kan tetanya 90 derajat. Teta itu kan sudut dari sumbu Z ke sini gitu kan. Kalau semutnya ada di sini itu tetanya 90 derajat. Makanya sin tetanya 1. Jadi tinggal omega kuadrat R. Kenapa arahnya R topi? Sebenarnya bisa pakai R topi, bisa pakai rho topi. Yang jelas dia melambangkan arah yang radial keluar. Radial keluar dari lingkaran ini. Tapi kalau misalkan di sini lebih tepatnya sih pakai rho topi sebenarnya. Cuma kalau pakai R topi nggak apa-apa. Cuma definisi R topinya itu adalah arah yang radial keluar bidang X gitu. Atau lebih tepatnya pakai rho topi gitu. Karena kalau R topi masih bisa arahnya ke atas sana gitu. Rho topi itu radial keluar di bidang X, khusus bidang X. Nah, terus kenapa jadi positif? Tadi sementara kita dapat jawabannya negatif kan? Mana ini? Dapatnya negatif kan? Bukan ini, sorry, di atas lagi. Nah ini, kita dapat tadi negatif kan persamaannya. Kenapa jadi positif? Karena gini, arah rotopi itu arahnya keluar sana. Keluar sana gitu. Aku gambar ulang deh. Ini bola, ini sumbu rotasinya. Arah rotopi itu keluar sana gitu. Gitu ya. Arah rotopi itu keluar. Nah, kalau misalkan ini persamaannya negatif, nah itu dia malah jadi gaya sentripetal, yaitu arahnya masuk ke dalam. Sementara gaya sentripetal sama gaya sentrifugal itu arahnya berlawanan. Makanya ini jawabannya harus positif. Gitu. Karena yang kita tinjau itu adalah kerangka semutnya, ada si semutnya. Kita ninjaunya dari kerangka non inersialnya, bukan dari kerangka inersial. Gayanya adalah gaya sentrifugal, jadi nilainya pasti positif. Positif yaitu mengikuti arah rotopi ini. Kalau misalkan kita tinjaunya dari kerangka inersial, gayanya yang ada bukan sentrifugal tapi sentripetal.
Berarti nilainya yang negatif tadi. Ingat lagi hubungan antara kerangka inersial sama kerangka non inersial yang berotasi apa? Hubungannya. F aksen sama dengan F aksen itu gaya di kerangka non inersial sama dengan F terus dikurang 2 M omega cross V. Ini gaya Coriolis. Dikurang lagi M omega cross R. Ini gaya sentrifugal. Terus dikurang lagi M dikali omega dot di cross sama sesuatu. Aku lupa sesuatunya apa. R bukan sih? R. R. Di cross sama R. Omega dot di cross sama R. Ini gaya transversal. Gitu. Nah, kalau misalkan kita ninjau dari kerangka non inersial, tadi kan kita dapat jawabannya minus omega kuadrat R bla bla kan. Nah, tapi jawaban ini adalah kalau jawaban yang kita peroleh untuk kerangka inersial. Makanya pas dimasukin ke sini diminusin lagi gitu loh. Kan semut itu berada di kerangkanya non inersial gitu. Makanya pas dimasukin ke sini minus lagi jadinya malah dapetnya positif. Kebayang nggak maksudnya? Kebayang. Terus yang tadi yang kamu sebut itu, yang kan dia keluar bidang XY, yang khusus bidang XY-nya itu tuh tadi tuh rotopi atau ertopi? Kalau dia Yang bidangnya 2 dimensi pakai ertopi. Kalau 3 dimensi pakai rotopi. Aku lupa tadi, lupa bilang. Sebenarnya bisa dua-duanya. Cuma kalau ertopi ini khusus 2 dimensi untuk polarnya aja. Kalau 3 dimensi pakai rotopi aja. Gitu. oke. Kasih. Sorry, tadi lupa ya di sini. Aku lupa bilang kalau ini radial keluar untuk 2 dimensi. Tapi sama-sama bidang X ya. Cuma syaratnya kalau dia mau bidang X ini harus 2 dimensi. 2 dimensi. Gitu. Ya udah, berarti gitu ya. Berarti gaya Coriolisnya bisa 0 bisa enggak. Bergantung sama sudut tetanya. Terus sentrifugalnya sama, bisa 0 bisa enggak bergantung sama sudut tetanya. Gitu. Agak tricky sih soalnya. Sekarang kita lanjut yang keduanya. Nah, kalau yang nomor 32 ini, itu lanjutan nomor 31. Tapi sekarang yang dilihat itu benda yang B-nya. Semut yang B-nya. Semut yang B itu posisinya ada di mana? Nggak kelihatan. Kita itu ulang di gambarnya. Bentar. Ya, gambarnya. Kalau semut yang B ini sebenarnya yang ribet tuh cuma semut A aja. Kalau yang B sama C itu nggak terlalu ribet. Dia sesuai sesuai tinjauan biasa gitu. Nah, kalau yang B itu dia geraknya itu sama, mengelilingi bola ini juga, tapi dia pada bidang ini. Gitu. Pada sumbu ini gitu. Sumbunya itu pada bidang X ya kalau kita proyeksiin. Kalau tadi kan si semut A itu pada bidang ZY kan. ZY kayak gini muternya. Kalau semut B pada bidang XY. Yang sama yang ditanya Coriolis sama sentrifugalnya. Nah, kalau sentrifugalnya sama kayak tadi. Kita bikin vektor posisi yang menyatakan si semut B dulu ini. Tapi ribet. Nggak usah. Biar cepat gini aja. Apa sih namanya? Si VB. Si semut B ini. Ini apa sih namanya? Bakal selalu punya gaya sentrifugal. Beda sama si A. Si A tadi bisa punya gaya sentrifugal, bisa enggak. Karena kenapa? Dia jarak si A sama si sumbu putarannya itu berubah-ubah.
Kadang bisa segini, kadang bisa segini, kadang bisa segini, kadang bisa 0 ketika dia di atas ini. Karena kenapa dia bergeraknya di sini? Gitu. Sementara si B itu geraknya di sini. Jadi pasti dia bakal selalu punya gaya sentrifugal. Bakal selalu tegak lurus, meskipun arah geraknya itu melingkar, dia bakal selalu tegak lurus sama si omega, sama si sumbu Z-nya. Gitu. Nah, jadi karena dia bakal selalu tegak lurus, kita langsung aja. Dia bakal punya gaya sentrifugal sebesar M omega kuadrat dikali R. Gitu. Kenapa? Besarnya segini? Karena selalu tegak lurus. R ini apa? R ini adalah jari-jari bolanya. Yang sama dengan jarak dia ke pusat rotasinya. Gitu. M omega kuadrat kali R. Arahnya kemana? Arahnya juga rotopi. Gitu. Kenapa rotopi? Ya sama kayak si semut A. Semut A itu kan gaya sentrifugalnya pada bidang XY kan tadi. Bidang XY itu arahnya apa? Rotopi tadi. Nah, si semut B juga dia berotasinya pada bidang XY. Sementara gaya sentrifugalnya bakal selalu ada terus dan arahnya itu sama. Sama si semut A. Makanya kita juga pakai rotopi. Jadi nanti gaya sentrifugalnya M omega kuadrat R arahnya rotopi. Gitu. Untuk semut B. Nah, kalau Coriolisnya gimana? Kalau Coriolisnya si semut B ini kan berotasi pada bidang X, ya. Berarti dia punya apa ya? Vektor posisi R itu sama dengan tadi kan kita udah nurunin tuh vektor posisi R untuk si semut. Siapa sih semut? Untuk umum sih sebenarnya tadi. Mana ya? Ini ya. Tapi tetanya itu di 90 derajat. Tetanya 90 derajat berarti persamaannya tinggal ini aja. Kenapa tetanya 90 derajat? Karena kayak yang tadi aku bilang, si semut B itu berotasinya pada bidang X. Bidang X itu kan selalu 90 derajat sama si sumbu Z kan. Gitu. Jadi nanti R-nya itu untuk si semut B itu cuma R dikali R topi untuk 90 derajat. R topi kan ini. Yang panjang. Kalau untuk 90 derajat berarti sin tetanya 1, sin tetanya 1, cos tetanya 0. Berarti tinggal sisa cos psi I ditambah sin psi J. Berarti cos psi I tambah sin psi J. Atau sama dengan R dikali rotopi. Kayak aku bilang tadi cos psi I sama sin psi J itu rotopi. Nah, berarti ntar dia punya kecepatan. Kalau kecepatannya berarti ini tinggal kita turunin terhadap waktu satu kali. dr per dt itu sama dengan VB. Itu sama dengan R-nya kan konstan berarti keluar dari turunan. Ini yang dalamnya turunin. Minus psi dot sin psi I tambah psi dot cos psi J. Atau R psi dot sin psi I tambah cos psi J. Ini minusnya nggak usah keluar. Gini aja. Nah, minus sin psi I tambah cos psi J. Nah, ini tadi yang kita udah proyeksiin di soal yang pertama. Itu sama kayak mana tadi? Di atas. Nah, sama kayak ini ya. Nih, sama kayak pesi topi. Yang ini nih. Nah, yang di kotak ini. Kan min sin pesi I tambah cos pesi J gitu kan. Min sin pesi I tambah cos pesi J itu sama dengan pesi topi. Berarti ini bisa disederhanain jadi R pesi dot pesi topi. Itu VB. Nah, ya udah berarti gaya Coriolisnya kita crossin aja. Omega cross VB. Itu omega di cross sama ini.
Omeganya itu kan tadi apa sih namanya? Omega K kan. Berarti omega dikali kecepatannya itu ini R psi dot itu bisa aku anggap sebagai VB aja gitu. Ini hubungan antara gerak melingkar sama gerak translasi. Ingat kan, psi dot itu apa? Psi dot itu sama kayak omega. Tapi omeganya untuk omega si B, bukan omega ini. Kalau ini omega bolanya. Kalau psi dot itu omega B. Omega apa kecepatan sudut si semutnya mengelilingi bola. Gitu. Jadi ini bisa anggap sebagai VB. Jadi bisa keluarin VB arah K di cross sama psi topi. Psi topi kan ini. Tadi I, J, K. Sekarang ini psi ya. Berarti tinggal omega VB K di cross min sin psi I tambah cos psi J. Nah, tinggal di cross aja nih. K di cross sama I. Jadinya apa? J. Berarti VB minus sin psi J. Sekarang K di cross sama J. Minus I. Berarti minus cos psi I. Itu sama dengan minusnya keluarin minus omega VB sin psi J tambah cos psi I. Nah, ingat lagi, sin psi J sama cos psi I itu apa tadi? Rotopi kan? Berarti nanti sama dengan minus omega VB arahnya rotopi. Gitu. Nah, ini omega cross VB-nya. Kalau gaya Coriolisnya gimana? Gaya Coriolis itu yang dirasakan semut kan berapa tadi? Mana? Kurusnya. Minus 2 kali M. 2 kali M omega cross VB kan? Nah, sementara omega cross VB-nya itu segini. Berarti masukin ke sini nanti kita dapat gaya Coriolisnya, yaitu 2M omega VB arah rotopi. Gitu. Ini gaya Coriolisnya. Gaya sentrifugalnya dari mana? Di atas yang mana tadi? Ini ya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nah, di sini kan nggak ada nih jawabannya tadi. Yang 2 M omega VB arah R topi gitu nggak ada kan jawabannya. Adanya ini kan 2M omega V arah R topi. Nah, tadi kayak yang udah aku bilang, karena dia geraknya cuma di bidang X ya, berarti 2 dimensi kan. Berarti R topinya itu bisa aku anggap sebagai rotopi. Kenapa? Karena si semutnya itu geraknya di bidang X ya. Bidang X ya. Gitu. Dia geraknya di bidang X ya, jadi bisa dianggap R topi, rotopi. Jadi sebenarnya jawaban ini sama aja. Jawaban yang ini sama jawaban ini itu sama. Gitu. Karena R topinya bisa dianggap rotopi. Masih mana lu? Halo, Kenapa? Dharma tadi rotopi itu apa deh? Sorry. Arah apa sih? Rotopi arah radial. Tahu arah radial nggak? Radial itu kalau ada lingkaran dari pusat jari-jari, dari pusat lingkaran itu keluar dari lingkaran, itu namanya arah radial. Gitu. Nah, Oke. kalau misalkan di bola tadi, si semut itu kan geraknya kayak gini kan? Si semut B, sorry. Nih. Semut B kan geraknya begini kan? Nah, berarti dia punya arah radial gimana? Kalau di bidang ini, di bidang gerakannya, gini kan arah radialnya.
Nah, arah radial semut itu sama kayak air topi. Nah, tapi kalau di bidang 2 dimensi XY kayak gini, bidang XY, arah radial ini juga bisa dinotasikan sebagai rotopi. Ini untuk koordinat silinder. Gitu. Nah, khusus bidang XY aja. Sebenarnya kalau arah radial R ini dia umum. Bukan cuma bidang XY tapi bisa juga XYZ. Jadi kalau misalkan semutnya bisa gerak ke sini-sini, arah radialnya ke sana, R topinya ke sana gitu. Ketika semutnya itu bisa gerak kemana aja, bisa muter ke sini, bisa muter ke atas bawah gitu. Kemana aja dia bisa geraknya di bola ini. Nah, sementara rotopi itu arah radial ketika dia cuma bisa gerak di bidang XY, bisa melingkar gini aja. Nah, terus kebetulan si semut B, dia cuma bisa gerak di sini aja. Nah, jadi arah R topinya dia itu sama kayak rotopi. Gitu loh. Karena kenapa? Cuma bisa di bidang XY aja dia muternya. Paham nggak yang situ? Oke, thank you. Nah, kalau yang ini sekarang semut yang C. Kalau soal yang tiga tiga ya. Soal tiga tiga itu semutnya semut yang C. Kalau dilihat lagi gambarnya, semut yang C itu adanya di mana? Nggak jelas sih sebenarnya ini ada di mana, tapi ada garis ini kan. Nih, kelihatan nggak garis? Garis kayak garis tegak gitu. Nah, karena ada garis ini, aku bisa anggap si semut C itu berada pada garis yang sama dengan garis sumbu bolanya. Sumbu vertikal bola. Dia berada pada garis sumbu vertikal bolanya gitu. Jadi dia geraknya sejajar sama sumbu rotasi bolanya. Pada sumbu rotasi bolanya gitu. Dia sepanjang garis ini dia geraknya. Dengan kecepatan VC ke atas. Nah, kalau dia bergerak kayak di bidang ini gaya sentrifugalnya pasti bakal nol. Kenapa? Karena kalau misalkan dia bergeraknya pada sumbu rotasi kayak gini, omega si semutnya nol. Semutnya itu nggak berotasi terhadap sistemnya. Terhadap sumbu rotasi ini dia nggak merasakan rotasi apa-apa. Dia berada di pusat rotasi. Jadi omeganya sama dengan nol. Sementara gaya sentrifugal itu kan bergantung sama omega, yaitu omega cross R kan. R-nya nggak nol, punya nilai. Tapi omega ini nilainya nol. Dan arahnya juga searah sama arah R-nya kalau misalkan dia ada nilainya gitu. Sama-sama ke atas. R-nya ke atas ini, omeganya juga ke atas vektornya. Sejajar. Jadi pasti gaya sentrifugalnya bakal nol. Dia nggak merasakan gaya sentrifugal di semut C. Kalau gaya Coriolisnya gimana? Gaya Coriolisnya juga nol. Karena kenapa? Omega cross V kan kalau gaya Coriolis. Omega sama V-nya ini searah. Omega sama V-nya searah. Jadi kalau misalkan kita cross ya pasti hasilnya nol. Kalaupun dia nggak searah, misalkan V-nya ke sana gitu. Nah, tapi pada titik ini dia omeganya yang nol. Karena tadi pada pusat koordinat. Jadi omega nol. Ya kalau di cross nol di cross berapapun ya pasti nol. Makanya gaya Coriolis sama gaya sentrifugalnya itu pasti nol. F sentri sama F core sama dengan nol. Gitu ya. Ini paling gampang semut C. Ada pertanyaan nggak? Semut C. Nah, tadi kan soalnya itu yang soal 3.1 sampai 3.3 itu tentang apa sih namanya? Tentang sistem non inersial. Mau abis ini mau soal yang mana dulu? Mau yang osilasi terkopel, sistem partikel atau Lagrange dulu bahasnya? Tapi nggak ada Lagrange sih tadi di kuisnya ya? Iya nggak ada. Cuma sistem partikel sama osilasi terkopel.
Mau yang mana dulu? Diagram ada Ada. yang di osilasi Tekopel. Yang Bu Nene kan? Ya. Ya, yang osilasi Tekopel. Soal pertamanya itu nyari Lagrange. Oh, pakai Lagrange. Aku nggak baca, sorry. Aku cuma ngeliat gambar pegasnya aja. Aku kira itu osilasi Tekopel biasa. Oke. Berarti bahas aja ya sekalian. Kan udah mencakup 2 meter itu. Aduh. Ini ya soalnya. Udah. Sebuah sistem terdiri dari 2 benda, lantainya licin, dihubungkan pegas. Cari Lagrangian. Nah, kan Lagrangian itu didefinisikan apa? L sama dengan gaya energi kinetik dikurangin sama energi potensial kan? Untuk sistem. Jadi energi kinetik total dikurangin sama energi potensial total sistem. Nah, di sini paling apa sih buat nyari energi kinetik sama energi potensial itu paling enak kita cari vektor posisi dari masing-masing bendanya. Dari situ nanti kita bisa dapat energi potensialnya. Nah, cara nyarinya gimana? Kalau untuk benda si M1, si benda yang M ini, yang benda pertama, dia kan digeser sejauh X1. Nah, ketika dia digeser sejauh X1, nanti dia bakal punya vektor posisi yaitu R1 sama dengan X1 arah I gitu. Karena kenapa dia digesernya X1 dengan arah ke kanan, yaitu arah sumbu X positif I. Nah, sementara kalau benda yang kedua, dia bakal punya vektor posisi X2 I juga. Gitu. Nah, energi kinetik sistem itu kan bergantung sama kecepatan kan. Buat dapat kecepatan gimana? Ya kedua persamaan ini kita turunin aja terhadap waktu. Berarti nanti kita dapat V1 itu sama dengan X1 dot I. V2 sama dengan X2 dot I. Nah, ini berarti nanti kita dapat energi kinetiknya. Energi kinetik itu kan setengah massa dikali V kuadrat kan. Karena ini ada 2 massa berarti setengah M V1 kuadrat ditambah setengah M V2 kuadrat gitu. Energi kinetik totalnya untuk satu sistem. Berarti nanti kita masukin ini X1 dot sama X2 dot kita dapat setengah M X1 dot kuadrat tambah setengah M X2 dot kuadrat. Oke. Nah, mana kursor itu? Gitu. Ini energi kinetiknya. Nah, sekarang potensialnya. Kalau potensialnya, kita gambar ulang lagi deh. Nah, kalau potensialnya gimana? Ini kan ada 2 pegas. Yang kiri sama yang tengah. Yang kanan. Gitu. Ketika energi potensial itu dia bergantung sama perubahan panjang pegasnya berapa? Perubahan panjang atau delta L katakan. Dia bergantung sama perubahan panjang pegasnya. Ketika si massa yang pertama digeser sejauh X1, si panjang pegas ini kan bakal berubah. Tadinya segini berubah jadi segitu ditambah X1-nya. Gitu loh. Panjang pegasnya sekarang. Sementara pegas yang kanan bakal tertekan sejauh X1 juga. Jadi panjangnya sekarang tinggal segini. Ini dikurangin X1, kalau ini dia nambah X1 plus X1 gitu. Nambah panjang sejauh X1, kalau ini berkurang sejauh X1 panjangnya. Nah, berarti untuk pegas yang kiri, karena panjangnya berubah sejauh X1, delta L sama dengan X1 plus X1, maksudnya tambah panjang sejauh X1. Pegas yang kiri punya energi potensial sebesar setengah K
dikali delta L1 kuadrat. Delta L1 kuadrat kan X1. Berarti setengah K X1 kuadrat. Itu untuk pegas yang kiri. Kalau pegas yang kanan, dia kan tadi ketekan juga karena M1-nya geser, dia ketekan sejauh X1 kan. Jadi panjangnya berkurang sebesar X1. Tapi sekarang yang masa yang keduanya yang ini, kita geser juga sejauh X2. Gitu. Karena kita geser sejauh X2, tadi panjang yang udah berkurang X1, sekarang nambah lagi X2. Jadi min X1 ditambah X2 gitu. Karena tadi kan kita tekan sejauh X1, panjangnya berkurang X1 kan jadi minus X1. Sekarang ditarik lagi sejauh X2, berarti panjangnya bertambah X2 plus X2. Ini sama dengan perubahan panjang totalnya. Nah, berarti nanti energi potensialnya itu setengah dikali K dikali delta L2 kuadrat. Delta L2 itu ini perubahan panjang untuk pegas yang kedua. Yaitu segini, min X1 ditambah X2. Yaitu sama dengan setengah K X2 min X1 kuadrat. Atau X1 min X2 kuadrat sama aja kan dikuadratin kan. Gitu. Ya udah berarti energi potensial sistem itu V1 tambah V2. Dua-duanya kita jumlahin. Berarti setengah K X1 kuadrat tambah setengah K X2 min X1 kuadrat. Nah, ya udah. Tadi kan kita udah dapat energi kinetiknya segini kan. Energi potensial segini. Berarti nanti energi totalnya berapa? Lagrangnya berapa? Lagrang itu kan energi kinetik dikurangin energi potensial. Berarti sama dengan setengah M1 sama M2 sama kan? Berarti kita gabungannya setengah M X1 dot kuadrat tambah X2 dot kuadrat ditambah ini K-nya juga sama. Tapi X-nya beda. Setengah K X1 kuadrat ditambah X2 min X1 kuadrat. Nah ini, sorry ini minus ya harusnya. Salah. Karena dia dikurang. Oke, nah ini Lagrangiannya. Ada yang mau nanya lu nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada lanjut. Dar, mau nanya dong. Nah ya kenapa? Tadi X1 kurang X2 bakalan sama dengan X2 kurangin X1 biarpun dikuadratin. Agak skip tadi, maaf. Yang mana? Yang itu. X1 min X2 Ya. sama X2 kurangin X1. Sama aja. Kalau dikuadratin sama aja. Oh, sama aja. Oh, I see. Oke. Okay. Kan kalau misalkan X1 lebih gede nih daripada X2. Hasilnya negatif kan kalau X2 min X1. Kalau dikuadratin ya min 4, kayak misalkan min 4 kuadrat jadi 16 gitu kan. Kalau ini X1 min X2 jadi 4 kuadratin juga sama 16 juga gitu. Jadi karena dikuadratin nggak penting urutannya X1 min X2 atau X2 min X1. Enaknya pakai Lagrange gitu. Kalau misalkan pakai persamaan gerak itu harus hati-hati. X1 min X2 sama X2 min X1-nya beda. Kalau misalkan nyarinya pakai Newton, nyari persamaan geraknya. Oke, paham. Makasih. Oke. Nah, sekarang lanjut ke 2.2-nya. Kalau 2.2-nya ini kecil banget nomornya. Bentar, kita cari yang gede. Kok jadi kecil? Sama aja. Ya udah biarin lah. Jelas nggak? Enggak ya? Ya udah bodo amat. Kelihatan kan? Nah, oke. Nah, sekarang kalau yang soal yang 2.2 ini ditanya lanjutan yang tadi yang Lagrange. Jika kedua massa identik sama dengan M dan didefinisikan beta sama dengan K per M. Oke. Maka kuadrat frekuensi sudut osilasi, modus normal simetri, dan asimetri dari sistem tersebut adalah
Maksudnya ini kita suruh nyari omeganya masing-masing. Ada omega 1 kuadrat sama omega 2 kuadrat. Ini. Kenapa ada omega 1 kuadrat? Kenapa aku tahu ada omega 1 kuadrat sama omega 2 kuadrat? Gitu. Karena di situ ada 2 massa. Nah, ini hati-hati. Kalau misalkan jumlah omeganya ada berapa, misalkan kan ada omega 1 nanti nilainya sama dengan berapa gitu. Omega 2 nilainya sama dengan berapa. Jumlah omeganya ada berapa itu ditentukan sama masanya. Tadi kan ada 2 massa, M1 sama M2 kan. Ya kan? Ada M yang ini, ada M yang ini. Karena ada 2 massa, berarti nanti bakal ada 2 omega, yaitu omega 1 sama omega 2. Meskipun yang salah satunya nilainya 0 gitu. Yang jelas ada 2 kemungkinan. Bukan bergantung sama jumlah pegasnya. Kayak misalkan gini, ini kan pegasnya 2. Kalau misalkan pegasnya gini gimana? Kalau misalkan pegasnya kayak gini, kan ini ada 3 nih, 1, 2, 3. Tapi masanya tetap ada 2 kan? Ada massa 1 sama massa 2. Jumlah omeganya juga tetap ada 2. Ada omega 1 sama omega 2. Tapi nilai numeriknya nanti yang beda. Sama yang kalau misalkan pegasnya cuma 2 gini. Tapi jumlah omeganya itu berbanding lurus sama masanya. Ada 2 kan? Ada omega 1, ada omega 2. Karena ada massa 1, ada massa 2. Kalau masanya ada 3, kayak misalkan gini. Masanya 3, pegasnya 2. Masanya 3, pegasnya 2, berarti gini. Enggak gitu. Ini. Ada M1, ada M2, ada M3. Tapi pegasnya cuma 2. Nah, karena masanya ada 3, meskipun pegasnya cuma 2, nanti ada 3 kemungkinan nilai omega. Omega 1, omega 2, sama omega 3. Gitu. Jadi jumlah masanya ada berapa, itu berbanding lurus sama jumlah omeganya, kemungkinannya ada berapa. Nah, di sini ada 2 kemungkinan omega, yaitu omega simetri sama asimetri. Kenapa? Karena cuma ada 2 massa. Jadi nanti cuma ada 2 kemungkinan nilai, entah dia simetri atau asimetri. Itu. Omega 1 kuadrat sama omega 2 kuadratnya berapa. Nyarinya gimana? Cari dulu persamaan geraknya. Tadi kan kita udah dapat Lagrange-nya. Dari Lagrange, kita masukin ke persamaan Euler-Lagrange, yaitu D per dt, do L per do Q I dot, sama dengan do L per do Q. Gitu. Masukin persamaan Lagrange yang udah kita dapat ke sini. Tapi ingat, jumlah persamaan Euler-Lagrange-nya itu berbanding lurus sama jumlah koordinatnya. Tadi ada 2 koordinat kan, X1 sama X2. Hati-hati. Tadi ada 2 koordinat X1 sama X2. Maka persamaan ini juga ada 2. Yang pertama untuk koordinat yang pertama yaitu X1. Jadinya kayak gini. D per dt do L per do X1 dot sama dengan do L per do X1. Ini persamaan yang pertama. Yang kedua yang untuk koordinat X2. D per dt do L per do X2 dot sama dengan do L per do X2. Kalau misalkan ada 10 koordinat gimana ya? Udah berarti persamaan Lagrange ada 10. Gitu. Makin banyak koordinatnya, kemungkinan gerakannya, makin banyak persamaan Lagrange. Nah, sekarang kita selesaiin dulu nih yang persamaan. Kan tadi L-nya itu sama dengan setengah M X1 dot kuadrat tambah X2 dot kuadrat tambah apa tadi? Setengah K X1 kuadrat tambah setengah K X2 min X1 kuadrat. Nah, kita masukin dulu ke persamaan pertama. Berarti nanti kita cari dulu do L per do X1 dot. Turunan ini, si L terhadap X1 dot. Berapa? MX1 dot ya. Sisanya 0 semua karena nggak mengandung variabel X1 dot. Jadi yang kita turun tinggal yang ini aja. Terus cari lagi do L per do X1. Itu sama dengan yang ada X1-nya kan ini sama ini kan. Berarti nanti hasilnya KX1 minus nih. KX1 minus KX2 min X1. Ya enggak? Ya. Ya kan? Ya.
Atau kalau disederhanain jadi dikaliin aja minus K-nya ke dalam. Jadi ntar 2K(X1) minus K(X2). Udah, ini dimasukin ke Euler-Lagrange, berarti D per dt dari ini mx1 dot sama dengan D per dt dari 2K X1 min nggak pakai D per dt yang kanan, sorry lupa. Yang kiri aja, D per dt di kirinya aja. Di kanannya cuma ini aja. Hasil dari ininya. KX2. Bisa kepala. Tapi ngantuk. Kenapa? Oh enggak, kirain mananya. Ya udah, berarti ini tinggal kita turunin kan. M itu kan konstan, berarti keluar dari turunan. Berarti tinggal D per dt dari X1 dot, yaitu X1 double dot. Sama dengan 2K X1 min KX2. Jadi nanti kita dapat ya udah, simpan dulu ini. Simpan dulu ini persamaan 3. Sekarang ini kan untuk hasil dari koordinat X1 kan. Sekarang kita cari yang koordinat X2. X2 berarti kita cari sekarang do L per do X2 dot. Itu sama dengan X2 dot, berarti hasilnya nanti M X2 dot. Kalau do L per do X2, itu hasilnya sama dengan X2 kan cuma yang ini aja. Berarti hasilnya nanti cuma K X2 min X1. Masukin ke Euler-Lagrange nanti dapat M X2 double dot sama dengan K X2 min X1. Ini persamaan 4. Nah, buat nyari omeganya, kita substitusi dulu X sama dengan A dikali E pangkat I omega T. I itu adalah akar min 1, bilangan imajiner. Ini buat apa? Ini adalah tebakan solusi umum dari persamaan. Ini kan persamaan diferensial order 2 kan terhadap waktu. Si X2 double dot sama dengan bla 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 gitu. Nah, ini kita nebak dulu solusi umumnya gimana. Kita nebak pakai bentuk ini. Kenapa pakai bentuk ini? Karena ini adalah bentuk yang paling gampang untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Gitu. Nah, kita tebak pakai solusi ini. Kalau kita masukin, nanti kita dapat X2 double dot itu, X double dot itu adalah I kuadrat omega kuadrat dikali A E pangkat I omega T. Nah, kalau I itu akar min 1, berarti I kuadrat sama dengan min 1. Berarti ini jadi min 1. Nah, A dikali E pangkat I omega T itu kan sama dengan X kan? Sama dengan ini. Berarti nanti kita dapat X double dot sama dengan minus omega kuadrat X. Aduh. Nah, ini kita masukin nih untuk X1 sama X2. Berarti nanti persamaan 3 sama persamaan 4, yang ini, 2 ini bakal berubah. Yang persamaan 3 itu berubah jadi minus M omega kuadrat X1 sama dengan 2KX1 min KX2. Kalau persamaan yang 4 bakal berubah jadi minus M omega kuadrat X2 sama dengan K X2 min KX1. Nah, ini kita jadiin satu ruas dulu. Kita jadiin satu ruas. Misalkan pindahin ruas kiri semua. Jadiin satu ruas. Jadinya bentar. Kebalik nggak itu? Sebentar. Kayaknya ada yang kebalik. Coba cek yang Lagrangian-nya. Kemana? Kenapa? Yang Lagrange yang di atas. Nah, di situ kayaknya ada salah deh. Itu harusnya kurang minus setengah KX 1 kuadrat. Yang mana? Setengah. Kan itu kan ada
Yang Lagrange kurang yang potensial. Oh iya ya, Diferensialnya. Lagrange minus ya. Sorry. Pantesan kok kayak ada yang salah. Ini sorry salah di sini. Oke. Thanks. Ini ya, ini minus harus ya, karena Lagrange itu T min V kan, bukan T plus V. Kalau T plus V itu Hamilton. Nah, ini minus harusnya di sini. Kalau ini minus berarti yang ini minus juga. Berarti ini harusnya minus, ini plus gitu kan? Iya, berarti harusnya ini minus, ini plus, kebalik. Berarti ini minus, ini plus, ini minus, ini plus. Ini juga kebalik. Ini harusnya ini minus. Oke. Berarti ini juga minus. Nah, berarti ini minus, ini plus, ini minus, ini plus. Oke. Ya udah, berarti sekarang tinggal kita jadiin satu ruas aja. Berarti 2K minus M omega kuadrat dikali X1 dikurangin KX2 sama dengan 0. Yang bawah jadinya minus KX1 ditambah K dikurangin M omega kuadrat X2 sama dengan 0. Nah, ini kita ubah ke dalam matriks. Kita ubah ke dalam matriks, yaitu 2K minus M omega kuadrat, ini minus K, ini minus K, ini K minus M omega kuadrat, dikali X1, X2 sama dengan 0. Nah, ini kan udah jadi matriks. Buat nyari nilai omeganya, itu kita cari nilai eigen dari matriks ini. Aku kasih nama ini yang kiri matriks A, ini matriks B. Kita cari nilai eigen dari matriks A. Nilai eigen dari matriks A itu sama, apa? Determinannya sama dengan 0. Determinan dari matriks A sama dengan 0. Nanti kita bisa dapat nilai eigennya. Yang nilai eigennya itu sama dengan nilai omega kuadrat. Jadi omega kuadrat ini sebenarnya nilai eigennya. Eigen value. Kita cari determinannya sama dengan 0. Determinan kan ini kali ini kali ini kan. Berarti nanti 2K minus M omega kuadrat K minus M omega kuadrat dikurangin diagonal sekundernya K kuadrat sama dengan 0. Karena determinan sama dengan 0 kalau kita mencari eigenvalue. Dar. Oh iya? Kenapa? Mau nanya, kalau nentuin solusi X itu kan ada juga yang pakai A cos gitu ya. Ada juga yang kayak tadi dulu yang AE pangkat I omega T. Itu kapan sih pakai begini? Kalau pakai yang gini, kalau misalkan kita mau nyari nilai omega, sebenarnya yang A cos bla bla bla, A sin bla 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 itu juga asalnya dari ini. Dari A, E pangkat I omega T. Bergantung nanti bentuk omega sama I-nya kayak gimana. Kan kita punya itu kan, identitas Euler yang E pangkat I theta itu sama dengan cos theta tambah I sin theta. Gitu. Jadi ntar pasti bisa dinyatakan dalam trigonometri juga. Bergantung nanti kita mau manipulasi dia dengan cara ini nilai omeganya kita ganti sama berapa gitu. Intinya bentuk paling dasar sebenarnya ini. Nanti bisa muncul X sama dengan A cos omega T plus psi gitu. Atau X sama dengan A sin omega T gitu. Atau apalah gitu. Itu sebenarnya dari sini juga. Tapi nanti dilakukan manipulasi. Manipulasi gimana? Misalkan si hasil akhirnya nanti dikali sama suatu variabel. Variabel itu apa? E pangkat I psi gitu. Ini di mana psinya itu bilangan konstan. Nanti pas udah dikali-kali disederhanain nanti bakal dapat salah satu variabel ini. Entah itu bentuk yang ini atau bentuk yang ini. Gitu. Intinya semuanya awalnya dari sini. Oke. Tapi kalau mau nyari omega dari sini aja dulu. Dari sini aja dulu. Tapi kalau misalkan jawabannya dinyatakan dalam cos omega T plus psi, ya udah nanti omega yang udah didapat dari pemisalan ini masukin aja ke sini. Karena nilai omeganya kan sama. Yang ngebedain itu cuma bentuk fungsi sama si psinya ini. Tapi ini bentuknya sama-sama fungsi harmonik. Gitu.
Nah, balik lagi ke sini. Ini tinggal kita cari aja faktor-faktornya. Pecahin aja dulu ya. Pecahin berarti jadi apa tuh? 2K kuadrat minus 2K M omega kuadrat minus K M omega kuadrat minus K kuadrat sama dengan 0. Sederhanain jadi berapa nih? K kuadrat min 3K M omega kuadrat sama dengan 0. Ya enggak? Ada yang kurang enggak? Oh, kurang M kuadrat omega pangkat 4. Sorry. Ditambah M kuadrat omega pangkat 4 sama dengan 0. Berarti ini tambah M kuadrat omega pangkat 4 sama dengan 0. Oke, udah. 2K kuadrat 2K minus K. Ya. Oke. Udah, tinggal dicari faktornya. Tapi jangan dicari faktor omeganya. Karena yang kita butuh adalah omega kuadrat. Gitu. Berarti tinggal kita cari faktor dari omega kuadrat sama dengan berapa. Itu pakai rumus ABC aja. Kalau pakai rumus ABC, omega kuadrat sama dengan kan ABC min B plus minus akar B kuadrat min 4AC kan. 4AC per 2A. Di sini B-nya itu ini minus 3km. Berarti 3km jadi positif kan. Karena minus B. Plus minus akar 9K kuadrat M kuadrat minus 4 dikali A. A-nya itu ini M kuadrat. Dikali C. C-nya itu K kuadrat. Dibagi 2A. 2M kuadrat. Berarti nanti kita dapat omega kuadrat. Ini berapa dalamnya? 9 kurang 4 boleh? 5. M-nya dicoret. Berarti 3K. Terus minus akar 5 dikali K. Dibagi M. Gitu. Ya. Oke. Berarti nanti kita dapat dua kemungkinan omega kan, yang untuk solusi positif sama solusi negatif. Kalau solusi positif berarti omega 1 sama dengan 3K plus akar 5K per M. Kalau solusi negatifnya berarti 3K minus akar 5K per M. Gitu. Ini omega kuadrat ya, sorry. Masih ada kuadratnya. Nah, tunggu bentar. Oke. Nah, terus kan tadi dikasih tahu di soal kalau beta itu sama dengan K per M kan. Berarti kita ganti variabelnya jadi omega 1 kuadrat sama dengan 3 plus akar 5 beta. Sorry Dar. Kenapa? Itu ada 2-nya nggak sih di bawahnya? Apa udah hilang? 2. Oh ya 2 ya, sorry. Ya, lupa, sorry. Ketinggalan. 2. Berarti ini bawahnya masih ada 2 ya. Nah. Kan tadi beta itu K per M kan. Berarti ini bisa kita ganti jadi 3 plus akar 5 per 2 beta. Kalau yang omega 2 bisa diganti jadi 3K min akar 5. Sorry, nggak usah pakai K. 3 min akar 5 per 2 beta. Gitu. Kan betanya itu K per M. Ya udah. Ini jawabannya. Ada nggak? Ya, itu maksudnya apa B22? Nggak tahu lah ya. Itu tulisannya gitu loh salah. Harusnya kayak ada B per 2 gitu. Oh. Ya pokoknya gitulah. Satunya itu pokoknya yang 3 plus akar 5. Satunya lagi yang 3 min akar 5. Gitu.
Yang simetri yang mana, yang asimetri yang mana. Yang simetri itu pasti nilainya lebih kecil daripada asimetri. Umumnya ya, bukan pasti. Umumnya lebih kecil daripada asimetri. Jadi yang ini. Ini yang simetri, ini yang asimetri. Kenapa umumnya lebih kecil daripada yang simetri, lebih kecil yang simetri daripada yang asimetri? Masukin aja ke apa? Ke matriksnya tadi. Matriks yang udah kita peroleh. Kalau misalkan apa sih namanya? Dia simetri, pasti ini nilai omega kuadratnya kan kecil nih. Jadi K dikurangin berapa itu pasti positif. Sementara yang ini negatif. Nanti kita bakal dapat suatu persamaan yang bentuknya tuh kayak alfa X1 dikurangin beta X2. Kalau kita pindah ruasi nanti kita dapat X1 sama dengan kelipatan berapa kali X2. Dan ini kelipatan positif gitu. Kalau dia kelipatannya positif berarti itu gerakannya arahnya simetri. Maksudnya simetri itu arahnya sama. Kalau yang ini nanti solusinya kemungkinan asimetri. Itu arah gerakannya beda. Antara X1 sama X2. Gitu. Ada yang mau nanya dulu nggak? Mau nanya dong. Kenapa? Tadi yang X double dot I kuadrat omega kuadrat tuh dari mana tadi? Kayaknya dikit plus dulu. X double dot I kuadrat omega kuadrat. Oh yang ini? Iya, ya. Ini turunan kedua dari ini. Kan tadi dimisalin X-nya itu A dikali E pangkat I omega T kan. Nah X double dot itu turunan kedua ini terhadap T. Oke. Nanti dapat ini gitu. Oke, thank you. Ada lagi? Nah, kalau yang nomor 2.3 itu kita suruh nyari rasio amplitudo osilasi terkait modus normalnya. Mana nih soalnya? Rasio amplitudo osilasi kedua benda terkait modus normal, simetri, dan asimetri. Tadi kan kita udah dapat kan modus normalnya. Yang omega 1 kuadrat itu berapa tadi? Omega 1 kuadrat itu 3 plus akar 5 per 2 beta. Sementara omega 2 kuadrat itu sama dengan 3 minus akar 5 per 2 beta. Nah, cara dapat rasio amplitudo gimana? Omega 1 kuadrat sama omega 2 kuadrat itu masukin lagi ke matriks yang awal tadi. Jadi kan matriksnya awalnya 2K minus M omega kuadrat minus K M. Sorry, Dad. Kenapa? Ribet. Ini tadi yang 2.2 tuh pilihannya tuh betanya kuadrat semua sih. Betanya kuadrat? Iya, kalau di pilihan. Bentar. Itu B22 tuh maksudnya beta kuadrat per 2 gitu itu. Kalau di HP lebih jelas sih tulisannya. Beta kuadrat per 2. Kok betanya kuadrat sih? Itu yang nggak tahu. Kan beta itu K per M kan? Soalnya kalau di soal aslinya tuh betanya sama dengan akar K per M. Iya. Akar. Betanya akar K per M. Oh, ya udah. Kalau misalkan betanya K per M berarti beta doang. Tapi kalau misalkan betanya akar K per M, yang dipakai itu beta kuadrat. Karena tadi kan di persamaan omega kuadrat itu K per apa yang muncul tuh cuma K per M aja kan? Ya kan? Omega kuadrat itu sama dengan bla 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 K bawahnya M gitu. Jadi kalau kita keluarin ya belakangnya K per M. Jadi tergantung pakai soal yang mana yang benar sih, ya tahu. Kalau misalkan betanya itu K per M, ya udah berarti ini ganti aja beta. Tapi kalau aslinya emang ternyata akar K per M, ganti aja beta kuadrat. Menyesuaikan aja lah. Soal aslinya yang mana nggak tahu. Gitu aja. Yang jelas kalau omega kuadrat itu pasti perbandingannya itu masih dalam bentuk K per M, bukan akar. Kalau udah di akar itu dimensinya bukan omega kuadrat lagi, tapi udah omega. Gitu ya. Yang beda tuh cuma angka-angka depannya aja biasanya. Balik lagi ke soal yang tadi. Tadi kan matriksnya itu 2K minus M omega kuadrat minus K, ini K minus M omega kuadrat gitu kan. Terus dikali
X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, buat nyari perbandingan amplitudo, itu kita masukin solusi modus normal masing-masing yang menghasilkan amplitudonya sendiri. Tadi yang simetri itu yang mana? Yang ini kan? Karena nilainya lebih kecil. Yang simetri masukin ke sini. Berarti ntar omega kuadrat di sini itu diganti sama nilai ini semua. Yaitu 2K minus M dikali 3 min akar 5 per 2. Beta itu tadi K per M ya. Tulis saja K per M. Biar gampang ntar bisa dicoret M ya. Minus K K min M 3 min akar 5 per 2 kali K gitu. Dikali X1, X2 sama dengan 0. Ini sederhanain dalamnya. Jadi berapa? 2K dikurangin 3 per 2K plus akar 5 per 2K. Ini minus K K dikurangin 3 per 2K plus akar 5 per 2K. X1, X2 sama dengan 0. Nah, ini cukup kaliin satu baris saja. Entah itu baris yang atas atau baris yang bawah. Karena nanti kalau disamain, ini kan kita bakal dapat 2 persama nih. Dengan dapat persamaan ini gimana? Dengan mengalihkan matriks ini, aku kasih nama matriks A, yang ini matriks B. Kalau dikaliin kan baris kali kolom gitu kan. Baris 1 kali kolom 1, terus dikali kolom 2 gitu. Baris hasil perkalian baris atas dengan matriks ini, sama hasil perkalian baris bawah dengan matriks ini, itu nilainya sama. Jadi kita cuma cukup pakai yang satu aja. Misalkan kita mau pakai yang atas aja. Yang atas ini kan kalau disederhanain 2K min 3 per 2. 2 dikurangin 3 per 2. 2 dikurangin 3 per 2. Berapa tuh? 1 per 2 ya? Ya enggak? Ya. Ini jadi 1 per 2 K plus akar 5 per 2K. Berarti matriks yang ini, yang atas, kita kali sama ini. Nanti kita dapat setengah K plus akar 5 per 2K dikali X1 dikurangin K X2 sama dengan 0. Matriks yang bawah nggak usah dihitung karena pasti hasilnya bakal sama. Gitu. Karena berasal dari nilai eigen yang sama. Nah ini kalau disederhanain, K-nya bisa dicoret semua. Nanti kita dapat X1 per 2, 1 plus akar 5, sama dengan X2. Nah perbandingan amplitudo ya udah berarti X1 per X2. X1 per X2 itu sama dengan 2 per 1 plus akar 5. Ini. Atau kebalikannya. X2 per X1 sama dengan 1 plus akar 5 per 2. Itu sama aja. Sama-sama perbandingan amplitudo untuk untuk kasus osilasinya simetri. Yang beda apa? Yang beda itu kalau ini perbandingan amplitudo untuk ini benda 2 dibandingin sama benda 1. Benda 2 per benda 1. Kalau ini benda 1 per benda 2. Gitu aja. Menyesuaikan di pilihan aja kayak gimana. Kalau di pilihan kan nggak kelihatan, jawabannya nggak jelas juga ya. Ya udahlah. Ini untuk yang simetri. Mau pakai yang mana tergantung pilihan simetri. Kalau yang asimetri gimana? Kalau yang asimetri berarti kan kalau simetri tadi kita substitusi omega 2 kuadrat. Kalau yang asimetri berarti yang sekarang kita substitusi itu yang omega 1 kuadrat, yang ini. Ke dalam matriksnya. Berarti 2K dikurangin M omega kuadratnya tadi 3 plus akar 5 per 2 ya. K per M. Ini minus K minus M 3 plus akar 5 per 2 K per M. X1, X2 sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal sederhanain lagi aja kayak tadi. Tapi cukup satu aja, entah yang atas aja atau yang bawah aja, karena perkaliannya sama.
Baris atas dikali sama matriks ini sama, baris bawah dikali sama matriks ini juga hasilnya sama. Gitu. Jadi misalkan kita pengen yang atas aja. Yang atas itu jadinya apa? Jadinya itu depannya adalah sama ya, K/2 juga, K/2, tapi belakangnya minus sekarang, minus akar 5/2 K. Ini minus K, ini minus K, ini sekian gitu. Nah yang ini, yang atas ini kita kali sama matriks X1, X2. Nanti kita dapat hasil kali matriksnya itu 1 min akar 5/2 KX1 dikurangin KX2 sama dengan 0. Nanti kita dapat K-nya coret X1 per X2 sama dengan 2/1 min akar 5. Atau X2 per X1 sama dengan 1 min akar 5/2. Nah, tinggal pilih tuh pilihannya yang mendekati yang mana. Itu perbandingan amplitudenya. Untuk, kalau yang ini untuk solusi asimetri. Gitu. Jadi intinya kalau perbandingan amplitudo masukin lagi omeganya nanti, terus persamaan yang udah disederhanain dapat sama dengan berapa gitu. Tinggal dibagi aja. Nah, ada yang mau nanya dulu? Nggak ada? Kalau nggak ada, udahan dulu aja ya. Kan masih ada soal berapa lagi tuh? Kan kita baru bahas yang soal 3.1 sampai 3.3. 2.1 sampai 2.3. Yang belum itu 1.1 sampai 1.4. Dilanjutin besok lagi jam 7:30 malam. Sama kalau misalkan ada pertanyaan baru, bisa besok. Oke. Yaudah, ada yang mau nanya? Ada. Udahan ya. Oke, sekian dulu dari aku. Oke, goodbye all. Thank you Dar ya. Oke. Makasih Dar. Nah, oh ya nanti apa sih recordingnya aku share sama notes-nya. Ntar ya, kalau udah di-upload aku kasih linknya. Oke.